Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar yang telah tinggalnya, yang sempurna bagiku, yang menutupi setiap celah. Jauh bersalah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujimu. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni sama. Shalom saudara, sahabat setia, komunitas pemuridan tercinta. Kita jumpa lagi dalam YouTube bagian ke-9, dan ini bagian terakhir dari pelajaran 4 pemuridan level 2 ya. Kembali siapkan buku saudara di halaman 50 ya. Jangan lupa ballpoint, mungkin ada yang harus saudara tulis. Dan jangan lupa Alkitab untuk kita melihat kebenaran firman. Baik, mari kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan. Tuhan, kami duduk lagi di kaki salib-Mu mau belajar. Mari Tuhan terangi hati kami dengan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan. Amin. Oke saudara, kita lanjutkan lagi dengan di dalam Kristus saya adalah kawan sewarga dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Di dalam Kristus itulah kedudukan kita. Kita punya keluarga besar kerajaan Allah. Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal 2 ayat 19 ya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, salib Kristus memungkinkan kita dibangun menjadi keluarga besar Allah di seluruh muka bumi ini. Ya. Yang berikut, di dalam Kristus saya dibangun di atas dasar para rasul, di atas dasar para nabi, luar biasa. Dan Kristus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ini hebatnya saudara. Ketika saudara menerima Kristus, saudara dimasukkan ke dalam garis kekekalan Kristus. Yang artinya kekal di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Tidak dibatasi oleh waktu lagi. Kita masuk dalam garis kekekalan yang benar. Ya, yang berikut. Di dalam Kristus saya lahir dari Allah. Dan si jahat tidak dapat menyentuh hidup saya. Oh, ini luar biasa. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya, inilah kebenaran yang harus kita pegang. Si jahat tidak dapat menjamah kita tanpa seizin Tuhan. Ingat peristiwa Ayub. Ya, diizinkan baru bisa. Oke? Nah, yang berikut. Di dalam Kristus saya adalah murid-muridnya.
sebab saya memiliki kasih terhadap orang lain. Murid Kristus dicirikan dengan adanya kasih terhadap orang lain. Lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang berikut, di dalam Kristus saya dibangkitkan dan duduk bersama Kristus di sorga. Ini yang banyak tidak dipahami. Tapi inilah firman Tuhan, Kolose 2 ayat yang ke-12. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, ini hebatnya. Kedudukan saudara dan saya sejak menerima Kristus berubah. Beda warga negara. Secara roh, saudara dan saya sudah duduk bersama Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Tinggal tunggu waktu fisik kita sudah mati, dikuburkan, kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Nanti Yesus datang baru kita terima tubuh yang baru. Wow, saudara ingat ini. Dari sanalah otoritas kita ada. Dari sanalah kita berdoa. Dari sanalah kita menyembah Dia. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, tidak ada orang yang bisa menyembah Bapa kecuali di dalam roh dan kebenaran. Kecuali orang-orang yang sudah lahir baru. Kecuali orang-orang yang sudah terima Kristus. Baru bisa menyembah Allah. Karena ini beda. Oke? Di dalam Kristus saya didiami oleh pribadi yang lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Nyatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh siapa itu? Roh Kudus. Amin. Yang ke-12, di dalam Kristus kita adalah pemenang atas dunia. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Anak-anak Allah pasti punya iman yang mengalahkan dunia. Dan iman itu harus terus bertumbuh dan terus-menerus diberikan makanan firman. Di dalam Kristus saya adalah pemilik hidup yang kekal. Saya tidak akan dihukum. Yohanes 5 ayat 24 dan Yohanes 6 ayat 47. Injil, ini Injil saudara. Injil Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pasal 6 ayat 47. Pasal 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jelas sekali, kita memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki sorga. Kita memiliki pengenalan akan Allah. Kita masuk ke dalam garis kekekalan Kristus. Dan tidak akan dihukum lagi. Sudah pindah dari garis kekekalan Adam yang berdosa dan membinasakan. Di dalam Kristus saya selalu menang. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah
yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Hanya orang yang ada di dalam Kristus akan memiliki kemenangan dan berjalan dalam kemenangan hari lepas hari. Amin. Ini janji-janji yang luar biasa. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke daftar periksa untuk pelajaran 5, hafal dulu dong ayat pelajaran 4. Karena nanti kita akan belajar lagi ayat hafalan baru. Apa ayat hafalan pelajaran 4? Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Ya, walaupun sudah tua ya, bisa juga jatuh ke dalam dosa kalau tidak simpan janji. Jadi dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Nah, sekarang lanjut ke periksa pelajaran 5. Daftar periksa pelajaran 5 di buku saudara itu halaman 55. Ini mempersiapkan saudara untuk masuk ke pelajaran 5 sebenarnya. Maksud dari daftar periksa persiapan ini. Nah, apa-apa saja yang perlu saudara persiapkan sebelum nanti mendengar YouTube yang untuk pelajaran 5. Ya, ini yang persiapan yang harus saudara kerjakan. Kalau sudah saudara kerjakan, kasih centang di bukunya. Yang pertama, persiapkan hafal ayat dari Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, saudara ini perhatikan ayat ini. Kata Tuhan artinya pribadi yang berkuasa mutlak. Jadi kalau kita menyebut Dia Tuhan atas hidup kita, Dia harus menguasai seluruh hidup kita seperti tadi. Ya. Tapi firman ini katakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang kuperintahkan. Banyak nanti yang akan begitu. Tapi saudara dan saya yang belajar, jangan seperti itu. Itu maksudnya ya. Oke, hafal ini. Yang kedua, baca dan pelajari Yohanes 15 sampai 21. Setiap hari satu pasal. Lihat jadwal harianku ya. Itu sudah ada di halaman 67 dan 68 formnya di buku saudara sudah tersiap itu ya. Halaman 67 dan 68. Seperti apa itu formnya? Nih, seperti ini. Ya, itu dia. Jadi, saudara yang belum punya bukunya bisa minta japri dari saya. Kalau saudara di luar kota, ongkos kirimnya saudara tanggung, saya bisa kirimkan. Ini di buku saudara seperti ini. Lengkap ya. Oke, itu. Baik, ini saya tunjukkan satunya. Jadi di situ saudara akan menuliskan penyelidikan Alkitab saudara setiap hari. Dari Yohanes 15 sampai 21 ya. Ayat hafalannya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Hari pertama pembacaan Alkitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 27. Ayat yang sangat berarti bagi saya ayat 3, 5, 8, 11, 16, 26, 27. Yang paling berkesan bagi saya adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Yesus dan Roh Kudus berperan aktif untuk memproses hidup saya sebagai ranting, ini diilustrasikan sebagai ranting, sebagai sahabat dan sebagai saksinya. Allah mengajarkan apa kepada saya? Allah mengajarkan kepada saya, kenali baik-baik identitas dirimu di dalam Kristus. Identitas itu mulia karena dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Ya, hidup saya sudah dibeli dengan darah yang mahal. Ya, respon saya tunduk dan taat pada apa yang Yesus perintahkan. Oke, nanti saudara isi ya yang berikutnya. Oke, baik, itu sudah, itu persiapan saudara. Yang ketiga, buat catatan khotbah. Nah ini, orang yang sudah belajar pemuridan level 2 saudara,
Kalau ibadah itu nggak santai-mantai. Dia siap dengar firman Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan ajarkan baginya. Bukan lihat orang lain, oh ini firman buat dia, bukan, buat dirinya. Nah, saudara sudah masuk gereja minggu lalu, apa yang saudara dengar dari pendeta? Di buku saudara halaman 70 itu ada, dia punya form juga yang harus saudara isi. Ini seperti ini, ya. Oke. Nah, saya tunjukkan juga di sini seperti ini. Ini saudara catat khotbah pendeta. Saya mencatat khotbah dari gereja saya minggu yang lalu, musuh-musuh dalam pernikahan, itu judulnya. Tanggal 8 November, dibawakan oleh Vikaris Dewi Sartika. Ayat acuannya Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Garis-garis pokok atau pikiran utama, sesungguhnya apa musuh-musuh dalam pernikahan? Musuh itu adalah sikap yang mengabaikan Alkitab. Nah, ini dia. Banyak orang katakan diri Kristen tapi Alkitab tidak pernah disentuh. Jadi pernikahan Kristen banyak yang hancur. Apa musuh dalam pernikahan? Sikap yang mengabaikan doa. Ya, tidak tahu berdoa dengan benar. Yang berikut, sikap yang mengabaikan komunikasi. Ya, begitu sudah menikah, komunikasi macet. Ya. Sikap yang terakhir, sikap yang tidak mau mengampuni. Oh, ini parah. Ya. Jadi yang sangat berkesan bagi saya, cara saya berelasi dengan pasangan adalah ekspresi relasi saya dengan Allah sang inisiator pembentukan keluarga. Allah lah yang menginisiatifkan untuk kita membentuk keluarga. Dan saya secara pribadi di dalam keluarga sangat yakin itu. Sangat yakin. Bayangkan kami dari dua pribadi yang berbeda suku, berbeda latar belakang, ya. Pasangan saya dari latar belakang anak pendeta, saya dari latar belakang anak petani. Ya, banyak hal yang harus kami sesuaikan. Tapi dia yang mempertemukan kami. Dia inisiator dari pembentukan keluarga. Jadi cara saya berelasi dengan pasangan menentukan, dan itu adalah merupakan replika, ekspresi dari relasi saya dengan Bapa di sorga. Oke, karena keluarga adalah institusi ilahinya. Nah, melalui khotbahnya lah sedang mengajarkan apa kepada saya? Musuh pernikahan sangat banyak. Seperti diuraikan dalam Efesus pasal 4 ayat 31-32, diantaranya kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, ketidakramahan, sikap tidak mengampuni. Itu harus dihilangkan dari kamus rumah tangga. Ya. Respon saya terhadap apa yang Allah ajarkan, saya harus waspada dan selalu sigap, siap untuk memerangi musuh-musuh ini dengan kuasa Kristus setiap saat. Dan ingat, dia sedang memimpin kita di jalan kemenangan. Amin. Nah, inilah khotbah yang saya dapat waktu hari Minggu lalu. Kemudian apa yang saudara harus buat lagi? Lengkapi pelajaran 5. Jadi sebelum saudara dengar YouTube nanti pelajaran 5, saudara harus isi pelajaran 5 ini. Ada titik-titik kosongnya. Sehingga waktu saudara dengar YouTube saya, saudara bandingkan dengan apa yang saudara isi. Oh, ada nggak yang perlu diperbaiki? Nah, gitu. Oke? Jadi saudara belajar 2 kali. Murid Kristus yang rajin. Oke? Bacalah buklet yang berjudul Sudahkah Saudara Mengalami Keajaiban Hidup yang Dipenuhi oleh Roh Kudus? Bukunya seperti ini, buku kecil. Bagi saudara yang di luar kota, mungkin yang belum familiar dengan buku ini, saudara bisa memesannya di nomor telepon ini, LPMI, dengan Bapak Pami Tomasoa, bagian sarana prasarana, ya. Oke. Nah, selesailah YouTube pelajaran 4 sampai di sini. Berikut kita akan ketemu dalam pelajaran 5 dengan daftar periksa dan selanjutnya. Oke, saudara isi ya. Saudara sudah mulai isi itu. Halaman 72 ya. Lihat halaman 71 di menyelesaikan bersama pemurid. Baik, kita akan berdoa. Kalau ada yang saudara mau tanya, japri saya. Japri saya. Kalau di Facebook, saudara cari nama saya Ni Nyoman Priscilla. Saudara masuk inbox, saya akan lihat di situ. Oke, bagi saudara yang dekat di sini pasti saudara sudah tahu nomor saya. Makasih, mari kita berdoa. Tuhan,
Meteraikanlah sabdamu yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Kami kagum Tuhan, hebat firman-Mu, dan kami siap menjadi pelaku. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.